Hingga pada akhirnya kita pun boleh pergi kepada cahaya, pergi kepada cinta, pergi kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa dan salam sejahtera. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa beserta Anda sekalian. Hari ini kita akan berkenalan dengan seorang santa, seorang kudus yang relatif baru di dalam gereja Katolik. Dia adalah seorang biarawati OCD dan namanya adalah Santa Elizabeth dari Tritunggal. Elizabeth dari Tritunggal lahir dengan nama Elizabeth Hates. Ia lahir pada tanggal 18 Mei tahun 1880 di Avechar dari pasangan suami istri Joseph Hates dan Marie Roland. Ayahnya adalah seorang tentara, sementara ibunya juga putri seorang tentara. Karena itu Elizabeth lahir sebagai anak kolong, lahir sebagai anak dari keluarga militer. Ketika dia masih kecil, dia mengikuti penugasan ayahnya dan pindah ke kota Auxonne. Di kota itulah ayahnya pensiun hingga akhirnya meninggal dunia. Setelah ayahnya meninggal dunia, ketika Elizabeth masih sangat muda, masih berusia 7 tahun, ibunya membawa dia pindah ke Dijon, ke suatu tempat yang hanya berjarak sekitar 200 meter dari biara Suster Karmel OCD di kota itu. Dalam perkembangannya sebagai seorang anak yang ditinggal meninggal oleh ayahnya ketika usianya masih sangat muda, Elizabeth yang sudah yatim sejak berusia 7 tahun sedikit mengalami gangguan perkembangan kepribadian. Elizabeth menjadi seorang pribadi yang temperamental. Dia mudah sekali marah, tetapi juga mudah menyesal, mudah merasa bersalah, dan pada akhirnya meminta maaf. Elizabeth mengalami peristiwa menarik dalam kehidupan rohaninya ketika dia menerima komuni pertama. Pada saat itu, dia mengunjungi biara Suster Karmel yang tidak jauh berada dari tempat tinggalnya. Dan pada saat itu, Suster Karmel mengatakan bahwa namanya Elizabeth berarti rumah tempat kediaman Allah. Entah dari mana yang mengatakan hal ini, tetapi ada benarnya juga. Karena Beth itu berarti rumah dan El berarti Allah. Jadi, secara sederhana memang disimpulkan bahwa Elizabeth berarti rumah tempat kediaman Allah. Peristiwa ini sungguh mengesan dan nanti membawa pengaruh yang begitu besar dalam kehidupan rohaninya, terutama dalam caranya melihat diri manusia sebagai tempat tinggal Allah sendiri. Ia belajar di konservatori atau sekolah kejuruan dengan jurusan khusus seni. Elizabeth belajar untuk menjadi seniman dan pada akhirnya dia belajar musik. Dia menjadi seorang pianis yang sangat dihargai, juga sempat memperoleh berbagai penghargaan di dalam beberapa kejuaraan. Ketika berusia 17 tahun, Elizabeth meminta kepada ibunya untuk diizinkan masuk ke biara Karmel. Sayangnya, ibunya tidak segera mengabulkan. Ibunya meminta supaya dia mewujudkan rencananya sampai dia berusia 21 tahun. Elizabeth taat kepada perintah dari ibunya. Secara diam-diam, ibunya berusaha mencarikan jodoh supaya Elizabeth membatalkan keinginannya. Namun yang terjadi di luar dugaan. Sambil menunggu masa penantian, Elizabeth terlibat aktif dalam kegiatan gereja sebagai seorang pianis, sebagai seorang lektor. Ia juga mengunjungi orang-orang sakit. Ia juga mengajar anak-anak karyawan pabrik dari kalangan miskin. Ia memiliki relasi pertemanan yang begitu luas. Ia mengikuti perkembangan model,
namun cita-citanya untuk menjadi biarawati tidak pernah luntur. Akhirnya setelah dia berusia 21 tahun, ibunya mengizinkannya untuk masuk ke biara suster OCD dan ia mengikrarkan kaul pertama pada 18 Januari 1903, tepat pada hari raya Epifani di saat itu. Sebagai seorang suster Karmel, sebenarnya dia ingin mengambil nama Elizabeth dari Yesus. Namun pemimpinnya memberinya nama Elizabeth dari Tritunggal. Dengan ketaatan, walaupun sedikit kecewa, Elizabeth menerima nama baru itu. Namun pada akhirnya, nama baru inilah juga yang nanti akan membantu dia mengembangkan devosi, juga mengembangkan ajaran dalam kehidupan rohani. Sebagai seorang manusia, sebagai seorang biarawati Karmel, usia Elizabeth tidak panjang. Tidak lama setelah dia menjadi seorang biarawati, dia justru terserang suatu penyakit yang bernama Addison. Penyakit ini menyerang sistem metabolisme tubuhnya. Penyakit ini mengganggu kerja kelenjar adrenalin yang bertugas untuk mencerna air dan garam. Elizabeth mengalami gangguan pencernaan, berat badannya turun, dan kulitnya pun memerah. Ia dirawat secara intensif di ruang untuk orang sakit di dalam komunitas biara, hingga dia menyebutnya sebagai altar penderitaan. Di tengah penderitaan itu, dia mempersembahkan semuanya kepada Kristus. Akhirnya, Elizabeth meninggal pada tanggal 9 November tahun 1906. Kata-kata terakhir yang keluar dari mulutnya adalah, "Aku pergi kepada cahaya. Aku pergi kepada cinta, aku pergi kepada Tuhan." Elizabeth dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 25 November tahun 1984 di Paris dan dikanonisasi oleh Paus Fransiskus pada tanggal 16 Oktober 2016 di Vatikan. Pestanya dirayakan secara liturgis setiap tanggal 8 November. Elizabeth memberikan kesaksian rohani berupa ajaran-ajaran yang tidak terlalu banyak namun cukup mendalam. Yang pertama adalah tempat tinggal Allah Tritunggal. Elizabeth menyempurnakan, menambahkan kembali hal yang sudah disampaikan oleh Santa Teresa, bahwa Tuhan tinggal di dalam jiwa manusia. Maka Elizabeth melengkapinya dengan menunjukkan bahwa yang tinggal di dalam hati manusia, di dalam jiwa manusia adalah Tuhan yang Tritunggal, Allah yang sungguh-sungguh tiga di dalam satu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Keyakinan ini menunjukkan, meneguhkan hati kita bahwa kita bukanlah makhluk-makhluk yang kesepian. Allah kita adalah Allah yang senantiasa membangun relasi, dan kita pun sekalipun berada di dalam keheningan juga dituntut untuk menunjukkan relasinya. Kehadiran Allah Tritunggal di dalam jiwa kita sungguh membuktikan kata-kata Tuhan sendiri, Immanuel, Tuhan beserta kita. Immanuel, Tuhan beserta kita tidak akan ada artinya jika tidak ditanggapi dengan kesadaran dari diri kita untuk berani beserta Allah sendiri. Ajaran kedua adalah tentang pujian kemuliaan atau Laudem Gloriae. Elizabeth pernah menyatakan bahwa cita-citanya adalah menjadi pujian kemuliaan. Bahkan ketika dia meninggal, dia berharap setelah meninggal nanti, pujian kemuliaan itulah yang akan menjadi nama barunya di surga. Dia menyadari bahwa pujian kemuliaan bukan sekedar cita-cita atau harapan untuk dirinya sendiri, tetapi merupakan panggilan bagi semua orang. Dengan kesadaran bahwa Allah Tritunggal hadir di dalam setiap hati, hadir di dalam setiap jiwa, Allah Tritunggal itulah yang menunjukkan bahwa setiap orang dipanggil bukan hanya untuk membangun relasi dengan sesamanya, tetapi juga untuk saling memuliakan lewat pujian yang membawa kedamaian, lewat pujian yang membawa kebahagiaan. Pujian kemuliaan, itulah panggilan kita. Itulah
sekelumit ajaran dari Santa Elizabeth dari Tritunggal. Marilah kita mohon doanya agar kita mampu meneladani kehidupannya, agar kita mampu belajar dari ajaran-ajaran rohaninya, hingga pada akhirnya kita pun boleh pergi kepada cahaya, pergi kepada cinta, pergi kepada Tuhan. Tuhan memberkati.